Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini SMA 2 Klaten akan mengadakan talk show praktek baik program sekolah penggerak SMA Negeri 2 Klaten di era Merdeka Belajar dalam rangka menyongsong implementasi kurikulum merdeka yang kita ketahui bersama akan kita implementasikan di tahun pelajaran 2022-23. Namun setiap sekolah diberikan kebebasan untuk memilih sesuai dengan kesiapan yang dimilikinya di era Merdeka Belajar. Karena itu pada hari ini sebagai mana diketahui bahwa sekolah penggerak adalah embrio dalam kerangka menuju implementasi kurikulum merdeka. Karena itu pada hari ini kita akan berbincang bersama, ngobrol seksi, talk show bersama teman-teman dari SMA Negeri 2 Klaten yang pada hari ini saya sendiri selaku Kepala SMA Negeri 2 Klaten, kemudian ada Wakasek Kurikulum Bapak Dr. Andes Didit Handoyo, kemudian ada guru komite pembelajaran Bu Dwi Retnaningsih, Magister Pendidikan, ada guru BK Mbak Novi karena masih gadis, ini saya promosikan ya. Kemudian ada satu lagi guru komite pembelajaran Ibu Nurbaiti, Magister Pendidikan. Kita akan berbagi praktek baik program sekolah penggerak di mana SMA Negeri 2 Klaten sebagai salah satu sekolah penggerak di Provinsi Jawa Tengah pada angkatan 1. Dan sama-sama belajar, sudah sama-sama belajar bersama kita. Ada SMA Negeri 2 Purwokerto, ada SMA YSKI Semarang, ada SMA MKKS SMA Wonosobo, ada SMA-SMA di wilayah yang lain, dan menyongsong besok ada SMA Negeri 1 by Kudus, kemudian ada SMA Negeri 3 Semarang yang akan berkunjung ke SMA Negeri 2 Klaten untuk belajar bersama. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita dengarkan, kita perhatikan. Untuk yang pertama, saya sampaikan kepada Bapak Pak Didit selaku Wakasek Kurikulum. Sekolah penggerak itu adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar secara holistik dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi dan karakter. Nah, Pak Didit, bagaimana kurikulumnya? Ya, bagaimana kurikulum di sekolah penggerak ini dan bagaimana struktur kurikulumnya? Ini banyak orang menunggu informasi, ada banyak rasa ketakutan kadang-kadang bahwa tidak berani memilih atau mengikuti seleksi kepala sekolah penggerak karena sesuatu hal. Padahal tidak seperti yang disangka seperti itu. Ya, mohon dijelaskan Pak Didit kepada teman-teman yang mungkin menyaksikan live streaming YouTube di tempat lain. Monggo, Pak Didit. Terima kasih Pak Arjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, untuk kurikulum sekolah penggerak yang perlu kita pertama kali adalah tentang struktur kurikulum. Pertama kali kita melihat struktur kurikulum sekolah penggerak memang ada sedikit berbeda dengan struktur kurikulum 2013. Di sana tampak ada pembagian jam antara yang intra dengan yang proyek. Perbedaannya di situ. Sehingga dari pihak sekolah kami akhirnya melihat struktur kurikulum itu
mengadakan koordinasi dengan tim pengembang kurikulum untuk mempelajari tersebut. Karena sudah ada pembanding yaitu struktur kurikulum 2013, maka kita coba lihat struktur kurikulumnya. Dan ketika kita lihat di sana ada project, sehingga mau tidak mau kita harus melihat dulu apa itu project profil pelajar Pancasila, sehingga nanti di dalam pelaksanaannya tidak mengalami hambatan. Ketika kita coba sudah lihat project, kemudian kita akan tentukan apa. Ketika kita lihat ternyata masih bisa kita sinkronkan dengan struktur kurikulum 2013. Itu. Misalkan pendidikan agama yang di struktur kurikulum 2013 itu 3 jam, di struktur kurikulum sekolah penggerak itu ada 2 jam pertemuan dan 1 jam project. 30% karena project memang antara 20 sampai 30% jam pertemuannya. Sehingga dari sinkron tadi kita mengambil langkah untuk pelaksanaan project itu kita ambil dengan sistem blok, artinya sekian minggu pertemuan untuk intra, sekian minggu pertemuan untuk project. Sehingga bisa kita sinkronkan, maka agama misalkan yang 3 itu bisa kita coba jadikan yang 2 dan 1 jadikan 3. Sehingga kalau kita konekkan dengan kurikulum 2013 itu sebenarnya apa? Dari sisi jam pembelajaran itu apa? Sama. Sehingga kalau di kelas 10 di kurikulum 13 itu ada 42 jam pelajaran 1 minggu ditambah dengan 2 jam muatan lokal. Kalau di kurikulum 13 itu ada 42 jam ditambah 2 jam muatan lokal. 44 ya. Jadi sehingga untuk kurikulum 2013 itu antara kelas 10, kelas 11, kelas 12 ada selisih 2 jam pelajaran, tapi kalau di kurikulum sekolah penggerak itu sudah sama, yaitu 44 jam dan ditambah 2 jam muatan lokal, sehingga ada 46 jam pelajaran. Ya, sebagaimana diketahui di sekolah penggerak itu memiliki kurikulum operasional satuan pendidikan. Bagaimana SMA 2 Klaten itu menyusun KOS, katanya harus kurikulum baru. Ya. Bagaimana Wakasek kurikulum melakukan koordinasi dalam konteks penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan? Ya, terima kasih. Untuk pelaksanaan kurikulum operasional satuan pendidikan itu kita dalam bentuk tim pengembang, kemudian kita koordinasikan. Langkah-langkahnya adalah kita yang pertama mengadakan analisis satuan pendidikan, analisis konteks segala macam, kemudian kita coba susun apa, cek analisis juga visi, misi, tujuan pendidikan, kemudian kita atur juga tentang bagaimana proses pembelajaran, yaitu bagaimana pelaksanaan pembelajaran di sana. Kemudian juga kita coba atur ini nanti tim ya, jadi nanti tim kita bagi semuanya, kita atur semuanya bagaimana tentang asesmen berkenaan dengan penilaian-penilaian di sekolah-sekolah penggerak kita sesuaikan. Kemudian pendampingan, bagaimana pendampingan dengan BABK segala macam itu kita coba atur sehingga tersusunlah apa kurikulum operasional satuan pendidikan. Itu Pak Arjo. Ya. Selanjutnya di pelaksanaan pembelajaran dan proyek ini Bu Dwi selaku guru mata pelajaran di SMA Negeri 2 Klaten, bagaimana kemudian tersusunnya modul ajar, modul proyek sampai kemudian di tingkat implementasinya? Bagaimana pelaksanaannya? Apakah ada kendala? Bu Dwi sampaikan. Baik, terima kasih Pak Harjo. Jadi untuk perangkat ajar guru yang dilakukan di SMA Negeri 2 Klaten, yang pertama adalah dilakukan IHT untuk pemahaman persepsi yang sama.
Yang pertama karena adanya istilah baru ya, namanya capaian pembelajaran yang merupakan integrasi dari KIKD, sehingga di sekolah penggerak tidak ada lagi istilah KIKD, yang kita kenal adalah capaian pembelajaran. Ini kita komunikasikan kepada Bapak Ibu guru semua melalui IHT, bahwasannya dari capaian pembelajaran ini tertulis kompetensi apa yang harus dicapai peserta didik di setiap akhir fase pada mata pelajaran masing-masing. Kemudian ruang lingkup apa yang akan disampaikan pada peserta didik. Nah, dari analisis capaian pembelajaran ini diharapkan Bapak Ibu guru bisa menyusun tujuan-tujuan pembelajaran yang disusun secara urut, logis, kronologis, sehingga dia menjadi sebuah alur yang kita sebut dengan alur tujuan pembelajaran. Nah, setelah alur tujuan pembelajaran ini disusun, langkah berikutnya adalah Bapak Ibu guru diminta untuk menyusun modul ajar yang mungkin kita kenal dengan istilah RPP Plus di sana. Lalu dalam waktu sempit, kenapa SMA Negeri 2 Klaten bisa menyiapkan semua perangkat ajar tersebut? Caranya adalah dengan memberdayakan MGMP sekolah, yaitu semua guru di setiap mata pelajaran fokus untuk menyelesaikan perangkat ajar untuk kurikulum sekolah penggerak atau kurikulum merdeka. Jadi kita melakukan pembagian ruang lingkup. Misalnya guru 1 membuat modul ajar tentang ruang lingkup pertama, guru kedua ruang lingkup kedua, dan seterusnya seperti itu, sehingga semua bisa disiapkan dengan baik. Begitu Pak. Kemudian untuk pelaksanaan pembelajarannya mungkin ada sedikit perbedaan ya Pak ya, karena kita kurikulum sekolah penggerak ini bernafaskan dari filsafat Ki Hajar Dewantara, yaitu kita harus menghargai keunikan peserta didik, memberikan memfasilitasi kebutuhan sesuai kebutuhan mereka, sehingga kita mengenal ada istilah teaching at the right level. Nah, sehingga dalam pelaksanaan pembelajarannya kita harus memfasilitasi itu semua, gaya belajar yang berbeda, kemudian tingkat ketercapaian yang berbeda. Nah, itu harus kita fasilitasi. Seperti itu Bapak. Ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa di kurikulum sekolah penggerak, ya tadi sudah disampaikan ada teaching at the right level, kemudian ada pendidikan yang memerdekakan, pendidikan yang memuliakan hak-hak anak. Nah, karena itu pada pembelajaran di sana dan asesmen dikenal ada asesmen diagnostik, ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Melalui asesmen diagnostik, kognitif, non kognitif, saya boleh bertanya Bu Dwi, asesmen misalnya asesmen diagnostik kognitif itu bagaimana, non kognitif bagaimana di pembelajaran kimia Bu Dwi? Baik, untuk asesmen diagnostik kognitif, jadi asesmen diagnostik kognitif ini saya ulang, asesmen diagnostik itu sendiri kita lakukan di setiap awal ruang lingkup. Fungsinya adalah untuk menggali kemampuan awal peserta didik. Ada 2, asesmen diagnostik non kognitif, yaitu untuk menggali kondisi emosi peserta didik, gaya belajarnya apa, kemudian kondisi keluarga dan sebagainya. Dan untuk instrumennya mungkin nanti kita bisa kerjasama antara guru BK dengan guru mata pelajaran untuk menyiapkan instrumen yang baku yang bisa digunakan di SMA Negeri 2 Klaten. Kemudian untuk asesmen diagnostik kognitifnya di sini adalah untuk mengetahui apakah peserta didik sudah siap kita ajak masuk dalam ruang lingkup yang baru. Khususnya untuk kimia Pak, saya membuatnya ada beberapa pertanyaan terkait dengan konsep yang menjadi materi prasyarat di ruang lingkup yang akan saya ajarkan. Nah, sehingga saya buat pertanyaan bentuknya checkpoint. Di sana saya minta ada alasannya. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah peserta didik ini sudah paham utuh, paham sebagian atau belum paham. Jika sudah 50% lebih peserta didik dalam kondisi paham utuh, maka kita bisa masuk ke ruang lingkup yang baru. Namun jika kurang dari 50% yang belum paham secara utuh, maka perlu kita review kembali materi prasyarat yang belum mereka kuasai. Seperti itu yang saya lakukan di pembelajaran kimia Pak. Ya, berarti ada hubungan ya, ada hubungan antara
guru mapel dengan guru BK. Di sini hadir guru BK SMA Negeri 2 Klaten, Mbak Novi. Peran guru BK pada kelas 10 itu pakai kurikulum penggerak. Kemudian kelas 11 12 kurikulum 13, apakah ada bedanya atau kasih penjelasan kepada teman-teman guru BK di sekolah penggerak itu seperti apa begitu. Coba dijelaskan. Oh iya, terima kasih Pak Harjo. Untuk kurikulum sekolah penggerak dan K13 tentu ada bedanya, dan untuk yang di kelas 10 pada dasarnya semua siswa itu memiliki keunikan masing-masing dalam hal bakat dan minatnya. Oleh karena itu di dalam kelas 10 di sekolah penggerak itu lebih diarahkan pada sudah mulai pemilihan mata pelajaran atau yang sesuai dengan bakat atau minat yang diinginkan oleh peserta didik itu sendiri. Kemudian dalam langkah ke depannya di kelas 10 itu sudah mulai memilih jurusan dan perguruan tinggi mana yang diinginkan oleh peserta didik sesuai dengan passionnya. Nah, untuk yang kelas 11 dan 12 di kurikulum 13 itu yang mana dari segi jurusan itu untuk kelas 11 dan 12 itu sudah dijuruskan, yaitu IPA atau IPS dan bahasa itu sudah dijuruskan di kelas 10. Jadi untuk lebih ke depan yang berkembangnya dalam artian perkembangan peserta didik itu lebih dalam dan luas dalam ketika kelas 10 yang di sekolah penggerak seperti itu, Pak. Dan saya kembali ke Pak Didit ya, kaitan dengan sebelum nanti sampai ke praktisi berikutnya. Saya minta untuk deskripsikan proyek di SMA 2 Klaten secara umum bagaimana nantinya, apakah ada kendala begitu ya, apakah ada kendala dalam penerapan kurikulum di sekolah penggerak, Pak Dit? Untuk kendala secara umum memang tidak ada, tetapi ada hal-hal khusus, misalkan untuk pengaruh di dalam struktur kurikulum itu, pengaruh di jumlah jam mengajar Bapak Ibu guru itu juga akan mempengaruhi, sehingga kita harus menghitung lebih tepat. Apakah ada kekhawatiran begitu ya? Perlukah kita khawatir ya, karena nanti akan setelah kurikulum sekolah penggerak teman-teman itu akan memilih kurikulum merdeka. Apakah kita perlu khawatir bahwa nanti tidak linear dan tidak cukup 24 jam begitu? Kelihatannya tidak perlu khawatir, karena memang awal-awal kita memang ketika kita analisis jumlah jam Bapak Ibu guru yang kita butuhkan yang ada di SMA 2 Klaten, kemudian kita hubungkan dengan struktur kurikulum, itu ternyata walaupun ada semacam perbedaan atau pengurangan beberapa jam, tetapi bisa kita atur supaya tidak lepas dari jumlah minimum Bapak Ibu guru ngajar. Dan ternyata tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena aturan-aturan yang ada di sana sudah bisa membackup itu, Pak Arjo. Ya. Selanjutnya Bu Nurbaiti sebagai praktisi guru penggerak ya. Ada kegiatan di sekolah penggerak itu, kegiatan intrakurikuler tadi dijelaskan kurikulum, ada kegiatan proyek pelajar Pancasila, Bu. Lah, bagaimana di SMA 2 Klaten itu pelaksanaan proyek pelajar Pancasila, Bu? Wow. Ya. Terima kasih Pak Arjo, waktu yang diberikan kepada saya. Ya, meskipun saya di sini guru bahasa Inggris, tapi di sini untuk penilaian proyek profil pelajar Pancasila itu saya ikut bergabung dalam satu tim untuk melaksanakan proyek pelaksanaan penilaian proyek. Ya, di sini kemarin yang saya alami, yang saya ikuti itu adalah tentang suara demokrasi. Nah, di suara demokrasi di sini itu mengajak anak-anak itu untuk mengenal lebih dalam
bagaimana tata cara kita pemilihan kepala desa, bagaimana tata cara kita pemilihan kepala daerah begitu. Pertama kali kita di situ mengajak siswa, saya memilih membagi beberapa siswa di sini untuk pertama kali saya suruh membuat poster. Itu di sini ada pengalaman anak untuk membahas poster, yang mana poster itu nanti akan dibuat masing-masing kelompok ya, masing-masing kelompok siswa dalam satu ruang itu saya bagi menjadi 5 kelompok. Kemudian di sini membuat poster yang ditulisi ada sebuah propaganda begitu, pemilihan kepala desa atau pemilihan kepala daerah. Nah, di sini anak-anak punya pengalaman yang nantinya, karena di anak kelas 10 ini mereka belum berpengalaman bagaimana nanti pemilihan, tata cara pemilihan, karena mereka belum berusia 17. Nah, dengan mengadakan bermain peran nanti di proyek yang kedua ini, Suara Demokrasi, anak-anak punya pengalaman bagaimana saya nanti tata cara untuk memilih suatu acara pemilihan umum, karena di sini yang bermain peran itu nanti semua kelompok, dan ada yang sebagai ketua TPS, kemudian ada yang sebagai pemilihnya, ada yang sebagai ketua begitu. Nah, setelah itu anak-anak bermain peran dan disaksikan oleh teman-temannya. Setelah mereka bermain peran, ada masukan ataupun tambahan dari kelompok-kelompok yang lain. Nah, dengan demikian mereka sudah mencerminkan kerjasama yang baik, tanggung jawab, begitu Pak Arjo. Ya, bisa dilengkapi Bu Dwi untuk terkait di sekolah ini itu ada proyek pelajar Pancasila. Setahu saya selaku kepala sekolah penggerak selama 1 tahun itu ada minimal 3 proyek. Ya, dari 7 tema yang ada elemen sub-elemen profil pelajar Pancasila. Ya, sebagaimana diketahui ada dalam profil pelajar Pancasila mulai dari beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar, kritis. Lah, pertanyaan saya ke Bu Dwi, bagaimana itu proyek dari satu sisi proyek Suara Demokrasi, dari proyek yang lain Bu Dwi bisa sampaikan? Baik Bapak, mungkin saya sedikit minta waktu untuk meluruskan dulu. Banyak kegalauan di luar sana bahwasanya Bapak Ibu guru itu ada jam khusus tiap mapel untuk proyek, sehingga dalam bayangan Bapak Ibu di luar sana, setiap mapel ada proyeknya, berarti betapa tersiksanya anak dibebani proyek di masing-masing mapel. Nah, di sini saya luruskan dulu bahwasanya proyek yang dilakukan di Sekolah Penggerak itu adalah untuk menilai profil pelajar Pancasila, di mana seperti yang Bapak sampaikan tadi, kita diberikan pilihan ada 7 tema dan kita hanya memilih 3 tema di tahun pertama ini. Untuk SMA Negeri 2 Klaten berdasarkan hasil FGD, kita memilih 3 tema. Yang pertama gaya hidup berkelanjutan, kemudian tema kedua Suara Demokrasi, dan yang tema ketiga adalah kewirausahaan. Kemudian untuk tema pertama, saya ada di tim tema 1 ini. Kami mengangkat tema gaya hidup berkelanjutan dengan subtemanya adalah pemanfaatan limbah makanan berkelanjutan untuk kontribusi rendah karbon di Indonesia, yaitu dari limbah makanan kita ubah menjadi pupuk organik cair, Pak. Seperti itu. Kemudian apa langkah yang dilakukan di tema 1 ini? Yang pertama, dari tema ini kita tentukan subtemanya apa, kemudian kita ambil kegiatan apa yang akan kita lakukan, kita sepakati karena kita di tahap awal, sehingga kita sepakati semua rombel itu mengalami proyek yang sama, yaitu membuat POC. Kemudian karena proyek ini adalah proyek profil pelajar Pancasila, maka kita perlu menentukan dimensi profil pelajar Pancasila mana yang akan kita sasar di proyek ini. Dari dimensi profil pelajar Pancasila yang sudah kita sasar tadi, kita turunkan menjadi elemen-elemennya. Dari elemen-elemen tersebut, kemudian kita tentukan indikator pencapaiannya untuk mengantarkan kita
bagaimana nanti penilaian terhadap proyek tersebut? Begitu Bapak. Ya, penguatan pendidikan karakter ya bisa terintegrasi untuk mata pelajaran tertentu, bisa kemudian dalam proyek. Kemarin ada pula kegiatan yang dalam kerangka menghapus dosa besar ya, yaitu terkait dengan di mana di setahun yang lalu Mas Menteri di awal puasa, ini sudah mau puasa lagi, ada 3 dosa besar di dunia pendidikan. Yang pertama adalah ada perundungan, ada bullying, ada kekerasan seksual dan radikalisme. Nah, sekolah penggerak ini juga melakukan kegiatan tertentu di mana melalui kegiatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Puspeka sekolah diberikan bantuan untuk melaksanakan program sekolah anti perundungan. Mbak Novi bisa bercerita tentang program sekolah anti perundungan itu. Oh ya, terima kasih Pak Arjo. Jadi kegiatan program anti perundungan atau anti bullying ini sudah dilaksanakan di SMA Negeri 2 Klaten tahun lalu, yang mana waktu itu ditunjuk 2 fasilitator untuk mengikuti diklat selama 3 hari. Nah, lalu di situ ada tugas untuk fasilitator bahwa fasilitator diminta untuk membuat atau menunjuk 30 agen perubahan yang mana nanti yang akan melaksanakan 15 atau yang wajibnya itu 10 pertemuan, tapi ada 15 pertemuan. Nah, itu nanti diminta fasilitator untuk melaksanakan kegiatan bersama 30 agen perubahan yang sudah ditunjuk. Nah, 30 agen perubahan itu dipilih berdasarkan dengan voting yang melalui WA, itu sudah diprogram dari pusat, sehingga kita sebagai fasilitator mendapatkan hasil dari votingan. Nah, maka dari itu setelah itu kita mendapatkan memilih 30 agen perubahan yang mana akan menjadi agen perubahan anti perundungan di SMA Negeri 2 Klaten. Nah, kegiatan itu berjalan selama 10 pertemuan, yang mana setelah itu para agen perubahan diminta untuk aksi anti perundungan yang dilakukan bekerjasama dengan stakeholder lainnya, yaitu dengan mengundang orang tua siswa, masyarakat dan orang tua siswa dan lain-lainnya. Lalu setelah itu dari kegiatan anti perundungan itu kenapa di sekolah itu harus diadakan kegiatan tersebut, dikarenakan dalam kasus di Indonesia, Pak, kasus tertinggi itu kasus bullying. Itu dilihat dari tahun 2016 yang meningkat sampai tahun 2021, 2022, itu kasus bullying itu semakin meningkat angka persentasenya, sehingga dari pusat diadakanlah kegiatan anti bullying dengan Roots Day, yaitu dengan menunjuk 30 agen, yang mana nantinya 30 agen anti perubahan ini akan membawa dampak positif yang mana dapat membantu siswa-siswa atau teman lainnya yang memiliki masalah seperti dalam contoh bullying itu kan tidak harus di dalam sekolah, Pak, bisa jadi terjadi di luar sekolah, sehingga dari agen perubahan jika menemukan suatu teman yang memiliki masalah yang mana itu kaitannya dengan bullying, entah dari bullying fisik, verbal, ataupun media sosial atau apa, nah itu mereka bisa menindaklanjuti, dalam artian ketika bullying itu dalam kasusnya berat, mereka langsung lapor ke guru BK. Tapi ketika kasusnya mereka bisa menangani, maka 30 agen perubahan inilah yang akan menangani temannya yang sedang mengalami perundungan itu. Nah, di sini diharapkan bahwa 30 agen perubahan membawa dampak positif untuk teman-teman dan lingkungan sekitarnya agar kasus bullying di sekolah-sekolah terutama di Indonesia juga itu dapat berkurang. Jadi ketika melihat berita bahwa banyak sekali bullying itu tidak terjadi pada antar siswa, tapi ada juga pendidik dengan siswa. Nah, sehingga itu bisa menjadi
gambaran untuk kita semua para pendidik bahwasanya seorang pendidik itu harus bisa menjadi tempat yang aman dan nyaman. Dan ketika sekolah penggerak atau Merdeka Belajar ini hadir, nah diharapkan ketika siswa itu dalam masuk ke sekolah mereka merasakan rasa nyaman dan aman. Nah, ketika kita melihat bagaimana Merdeka Belajar ini dapat dilakukan jika siswa sendiri tidak merdeka dalam hidupnya, seperti itu, Pak. Ya, Merdeka Belajar ini kita sudah sampai di episode ke-18, dan di episode 15 itu Mas Menteri meluncurkan kurikulum Merdeka dan platform belajar, platform Merdeka Mengajar. Ya, dalam konteks yang seperti ini, ya, dalam konteks ini menurut Pak kurikulum apakah beda antara kurikulum sekolah penggerak dengan kurikulum Merdeka? Apakah ada bedanya itu, Pak Didit? Kalau dilihat dari Kemendikbud nomor 331 yang dipakai pedoman untuk sekolah penggerak dan Kepmen 56 untuk sekolah merdeka, itu tidak ada bedanya. Jadi itu sama, sehingga nanti pada tahun ajaran 2223 itu semuanya menggunakan kurikulum merdeka. Itu Pak Arjo kelihatannya. Ya. Ini dari Bapak Ibu guru dalam implementasi kurikulum di sekolah penggerak, apakah ada kendala, Bu Dwi? Selama ini tidak ada, Bapak, untuk kendalanya, karena kita kan merdeka ya, Pak ya. Ruang lingkup yang kita pilih pun disesuaikan dengan kondisi sekolah, dengan kebutuhan siswa, sehingga tidak ada kendala. Jadi berbasis kompetensi, Bapak. Jadi kita tidak terikat pada konten yang harus diselesaikan, seperti itu. Ya, tidak ada kendala di pelaksanaan. Namun kita ketahui bahwa kemudian ada hal-hal baik yang kemudian harus selalu ditingkatkan. Bagaimana kemudian sekolah ini dari ketenagaan Pak Didit selaku Wakasek kurikulum, bagaimana meningkatkan teman-teman untuk kemudian bisa memahami lebih dalam kurikulum dan bisa lebih memberi warna inovasi, di mana kita berada di cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5 Boyolali. Diketahui bahwa slogannya adalah Jano Kolimo, bekerja, belajar bersama, berinovasi dan berkolaborasi. Apa yang sudah ditingkatkan SMA Negeri 2 Klaten untuk mewarnai sekolah penggerak ini, untuk kemudian bukan saja sebagai pelaksana tetapi bisa meningkatkan lebih baik dari tenaga pendidikan maupun yang lainnya. Terima kasih Pak Arjo. Untuk itu maka berkenaan dengan program sekolah penggerak, dari pihak sekolah kita laksanakan beberapa kegiatan untuk peningkatan dan pemahaman lebih jauh, yaitu tentang IHT dengan menghadirkan narasumber dari Capdin, dari pengawas dan segala macam yang tahu betul, kemudian dengan pelatih ahli dan segala macam, supaya pemahamannya lebih meningkat dan ketika sudah meningkat itu akan lebih sempurna di dalam melaksanakannya. Jadi kita programkan beberapa kegiatan-kegiatan IKT, kemudian FGD dengan Bapak Ibu guru dan yang lainnya. Itu Pak Arjo. Ya. Jadi dari kajian dan pembicaraan ini dapat kita simpulkan, ya, Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Ya, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, nanti tadi sudah disampaikan kurikulum sekolah penggerak adalah kurikulum prototipe dari kurikulum Merdeka. Ada jaminan di peraturan itu tertulis di Kemendikbud Ristek 371 M 2021 dan tertulis pula di Kemendikbud RI, ya, Ristek RI 56 M 2022, ya,
bahwa ya nanti kalaupun ya saya bacakan ya setelah diberikan tugas tambahan lain sebagai koordinator penguatan profil pelajar Pancasila, kalau misalnya tidak cukup jam 24 maka kemudian bisa ditugaskan menjadi koordinator proyek. 1 rombel sama dengan 2 jam. Kalau sampai di situ tidak memenuhi lagi, maka kemudian guru tersebut tetap diakui 24 jam tatap muka per minggu. Jika pada kurikulum 2013 telah memenuhi paling sedikit 24 JP, maka dia tetap diakui. Dan sebagaimana diketahui di kelas 11 ya, di kelas 11 ini di kurikulum Merdeka maupun kurikulum sekolah penggerak ada penghapusan penjurusan. Secara makro seperti apa itu Pak Didit? Wah, saya kurikulum kaitan dengan ini. Secara makro penghapusan penjurusan itu seperti apa di kelas 11 sehingga kemudian oh ini tidak masalah. Kenapa tidak masalah? Pak, coba di Terima kasih Pak Arjo. Untuk kurikulum sekolah penggerak yang kelas 11 itu memang tidak ada penjurusan, yang ada adalah pemilihan mata pelajaran. Pemilihan mata pelajaran sesuai dengan jurusan yang ada. Misalkan untuk IPA itu ada mata pelajaran fisika, kimia, biologi, informatika dan matematika lanjut. Untuk IPS ada ekonomi, sosiologi, antropologi, dan geografi. Dan untuk bahasa. Kemudian juga ada jurusan vokasi dan memang tidak ada penjurusan dan anak diberi kewenangan untuk pemilihan jurusan minimal 2 jurusan. Dan di SMA 2 itu berkenaan dengan daya dukung antara guru dan ruang, maka kita memilih untuk menentukan pilihan-pilihan yang ada. Itu Pak Harjo secara umum. Ya. Jadi dengan demikian kurikulum sekolah penggerak itu tidak berbeda dengan kurikulum Merdeka, atau dengan kata lain kurikulum sekolah penggerak adalah prototipe dari kurikulum Merdeka. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, bagaimana sampai kemudian penghapusan penjurusan, bahkan di regulasi yang ada yang paling cocok sesungguhnya adalah moving class ya, yang paling cocok moving class. Sampai kalau di kurikulum 13 ada pembatasan, sekurang-kurangnya 1 rombel harus 20 peserta didik. Tapi di kurikulum sekolah penggerak, di kurikulum Merdeka tidak ada pembatasan itu. Sehingga berapapun siswanya, siswa dapat secara merdeka menentukan pilihan mata pelajaran itu. Lah nanti untuk memperdalam lebih lanjut terkait dengan pilihan mata pelajaran, bagaimana respon siswa terhadap sekolah penggerak, bagaimana kontribusi dan sumbangan komite sekolah, dan bagaimana peran orang tua di sesi 2 ini berikutnya. Nanti saya panggil Bapak Ibu, orang tua, wali murid, komite sekolah, ada siswa kelas 10 dan ada guru BK yang menangani masalah pemilihan mata pelajaran. Kepada Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih dan tetap semangat untuk terus mewujudkan Merdeka Belajar dan kemudian tetap dalam konteks maju bersama, hebat semua, dan kemudian tetap bergerak serentak wujudkan Merdeka Belajar. Bapak Ibu, kita bersama-sama kita sampaikan slogan, mic-nya dipegang dulu ya. SMA
maju bersama, hebat hebat semua. Sekolah penggerak Bergerak Bergerak serta serta wujudkan merdeka merdeka belajar. belajar. Kemudian SMA 2 Klaten, Beribu asa, swaliba berbudi. Semada, semada, semada. Jaya, 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 jaya. Terima kasih Bapak Ibu. Kita undang Sama, Pak. Bapak Ketua Komite SMA Negeri 2 Klaten, siswa kelas 10 SMA Negeri 2 Klaten, guru BK SMA Negeri 2 Klaten yang menangani pemilihan mata pelajaran, dan orang tua wali murid SMA Negeri 2 Klaten untuk melengkapi perjalanan sekolah penggerak di SMA Negeri 2 Klaten dengan penuh optimistis menuju peradaban baru SMA Negeri 2 Klaten dalam satu visi terwujudnya lulusan beribu asa, swaliba berbudi. Terwujudnya lulusan beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berprestasi, berdaya saing global, berwawasan lingkungan mitigasi bencana, berakar pada budaya bangsa Indonesia. Sekali lagi terima kasih pada Bapak Ibu, dan saya undang Bapak Ibu, orang tua wali murid, komite sekolah, siswa SMA Negeri 2 Klaten, dan Ibu Ayu Mintarse. Silakan maju masuk di dalam ruangan ini. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu, teman-teman di wilayah Capdin 5. Ya. Tadi kita sudah berbincang sesaat dengan teman-teman guru komite pembelajaran SMA Negeri 2 Klaten. Tidak perlu ada peraturan untuk memilih kurikulum negeri. Karena itu tetap dalam belajar semangat untuk menerapkan implementasi atau mengimplementasikan kurikulum merdeka di era merdeka belajar. Dan di hadapan saya ini ada beberapa orang-orang penting, ya. Ini orang penting. Ini orang penting, ya. Yang kemudian akan memberi warna, ya, akan memberi warna terkait pelaksanaan sekolah penggerak, ya, yang memberi warna sekolah penggerak di SMA Negeri 2 Klaten. Ada orang tua wali murid, ada siswa yang kemudian sudah mengalami bagaimana sebagai pelaku utama belajar di sekolah penggerak. Ada guru BK, Ibu Ayu, kemudian ada orang tua wali murid, dan ada Bapak Ketua Komite SMA Negeri 2 Klaten. Yang pertama dulu untuk melengkapi dan menyempurnakan pemilihan mata pelajaran. Ibu Ayu silakan dijelaskan dulu bagaimana peran BK dalam pemilihan mata pelajaran. Ya, baik. Terima kasih Bapak Suharja atas kesempatan yang sudah diberikan.
untuk peran BK di kurikulum Merdeka ini sangatlah penting, sangatlah fundamental. Kenapa? Karena pada dasarnya seluruh peserta didik itu sangat unik, memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, sebelumnya nih kalau misalkan di kurikulum, bukan kurikulum yang Merdeka, itu peserta didik sudah diarahkan langsung memilih jurusan di kelas 11. Nah, kalau yang di kurikulum Merdeka, siswa peserta didik dari kelas 10 diberikan seluruh mata pelajaran, baik itu kelompok Soshum maupun Saintek. Pada saat untuk memilih pilihan mapel yang diminati, itu nanti kami dari Bapak Ibu Guru BK memberikan angket untuk mengidentifikasi bakat dari siswa itu seperti apa. Diharapkan kenapa kita perlu mengidentifikasi agar tidak terjadi pilihan jurusan Bapak Ibu. Terkadang masih ditemukan banyak sekali di lapangan itu udah kelas 3, baru sadar saya tuh salah jurusan Bu, gimana? Nah, itu nanti di kurikulum Merdeka di sini jangan khawatir Bapak Ibu. Jadi memang sangat memerdekakan peserta didik. Jadi tidak perlu khawatir nanti salah jurusan kemudian siswa tidak nyaman. Nah, itu tidak akan dijumpai di kurikulum Merdeka ini. Seperti itu, Bapak. Apa hal-hal yang kemudian perlu dilakukan orang tua, siswa agar kemudian bahkan guru BK perlu melakukan apa? Ini ada orang tua wali murid, ada murid kelas 10 dan mungkin disaksikan oleh teman-teman di cabang 5 bahkan mungkin di Provinsi Jawa Tengah, agar kita tidak salah. Orang tua harus bagaimana? Siswa harus bagaimana? Coba disampaikan. Ya, jadi dalam pilihan mapel untuk yang kelas 11 tidak dipungkiri nggih bahwa peranan orang tua, guru mata pelajaran, wali kelas serta peserta didik sendiri sudah harus paham betul bakat dan minat yang hendak dipilih. Nah, orang tua harus tahu juga ini. Nah, Ibu ini salah satu nggih untuk perwakilan wali murid itu nanti sudah ini belum sih Bu, sudah tahu belum sih bakat dari putra panjenengan sebenarnya nih? Sudah ini belum? Iya, anak saya kebetulan pengennya, kalau dulu kan waktu SMP belum ada penjurusan, di SMA tahunnya kelas 10 itu waktu daftar dijuruskan, kebetulan belum ada, kemudian pengennya itu masuk ke IPA. Karena tidak ada penjurusan, berarti anak saya tuh pengennya mempelajari yang lebih dalam ke yang ilmu-ilmu IPA. Berarti sudah paham gitu nggih Bu. Nah, di sini peran orang tua sangat penting nggih Bapak Ibu. Jadi memang selain peserta didik, Bapak Ibu guru mapel, kemudian wali kelas, orang tua harus juga berkontribusi dalam mengarahkan karir masa depan peserta didik. Jadi dari kelas 10 sudah diberikan wawasan mengenai program studi di perguruan tinggi. Kemudian nanti pendalaman ketika di kelas 11, pemantapan di kelas 12, kemudian sudah langsung di perguruan tinggi, nanti peserta didik sudah mantap untuk karir masa depannya. Begitu Bapak. Ya, terima kasih ya Bu Ayu. Kemudian ini ada siswa, ya ada siswa SMA Negeri 2 Klaten yang ini kelas 10 ya. Kita ingin mendengarkan dan bertanya apa yang dirasakan, apa yang berbeda dari dia sekolah, pernahkah bincang-bincang dengan anak-anak di sekolah yang lain yang tidak menerapkan kurikulum sekolah penggerak. Bagaimana kemudian kegiatan di sini, gimana sayang? Kasih penjelasan ke teman-teman. Baik, izin menjawab Pak. Jadi saya selaku siswa SMA Negeri 2 Klaten merasa senang dan bangga bisa sekolah di SMA Negeri 2 Klaten, di mana sekolah penggerak di SMA Negeri 2 Klaten terlihat jelas berbeda dengan sekolah-sekolah lain.
di SMA Negeri 2 Klaten kita terdapat proyek yang telah kita laksanakan dibandingkan SMA-SMA lain. Itu tidak ada proyek ataupun tambahan informasi dan langsung dijuruskan ke IPA atau IPS, Pak. Berbeda dengan SMA Negeri 2 Klaten, kita diberikan hak angket untuk memilih mata pelajaran mana yang kami sukai, dan dari hasil analisis saya dari angket tersebut kita diberikan rekomendasi untuk melangkah lebih lanjut dalam memilih karir. Jadi kita para siswa yang belum memiliki tujuan mau kemana, kita bisa tahu dan kita bisa memikirkan langkah lebih lanjut untuk masa depan kita dan mempersiapkannya lebih mantap lagi, Pak. Ya, terima kasih. Dan selanjutnya ini ada Bapak Ketua Komite SMA Negeri 2 Klaten yang kebetulan beliau adalah mantan pengawas ya, sekolah penggerak ya, sehingga jika melihat dinamika sekolah penggerak di SMA Negeri 2 Klaten, apa yang semestinya kemudian dilakukan, atau yang pertama dulu perasaannya Pak Ketua Komite setelah menyaksikan dinamika SMA Negeri 2 Klaten dengan menjalankan sekolah penggerak ini, apa saran untuk SMA Negeri 2 Klaten agar kemudian paling tidak bisa mewujudkan intervensi-intervensi yang ada dari sekolah penggerak itu? Monggo, Pak. Terima kasih. Selaku Komite SMA Negeri 2 Klaten, kami sangat merespon, mensupport kegiatan di mana SMA Negeri 2 Klaten salah satu memasuki sekolah penggerak. Perlu Habib ketahui semua bersama bahwasanya sekolah penggerak ini adalah masih proyek pilot, masih pilot. Jadi belum keseruan sekolah mengambil sekolah itu, sekolah penggerak itu. Di sini kita bisa melihat nantinya output yang diharapkan itu nanti kan sebagai pelajar Pancasila. Artinya anak tidak hanya mampu mengetahui pengetahuan saja, namun juga termasuk iman dan takwanya dan pengamalannya itu harus bisa terwujudkan sebagai seorang siswa sekolah pelajar Pancasila. Dengan demikian, anak di sana diberi kebebasan, Namun kebebasan di sini kita bisa melihat tidak bebas yang liar, namun bebas yang diawasi oleh teman-teman guru. Nah, ini tambahan bagi teman-teman guru. Di samping beliau harus menyampaikan materi yang seharusnya disampaikan, juga dia mempunyai tugas khusus lagi, yaitu memberi bimbingan khusus mengarah kepada anak semuanya, agar setiap langkah anak-anak itu harus mencerminkan seorang pelajar Pancasila. Sehingga wajarlah Bapak Ibu saya hormati, nak penjenengan nanti bisa hadir ke SMA 2, akan melihat Bapak Ibu guru tidak hanya duduk-duduk saja, namun beliau selalu aktif mencari solusi-solusi terbaik untuk melayani siswa. Jadi antara siswa dan guru saya lihat sekali sangat akrab. Dia tidak mencerminkan, dia tidak hanya guru mulang, tidak, namun juga membimbing dan mengajar dia. Sehingga kami selaku Komite SMA 2 Klaten sangat merespon dan mensupport kegiatan tersebut. Saya harapkan nanti juga kita semua bertahu bahwasanya Jerbasuki ya mau ya. Baiknya di sekolah penggerak itu harus ada dana khusus dari pemerintah yang untuk memajukan itu semuanya. Kalau sama-sama dengan sekolah yang biasa saja, nanti kegiatan itu hanya muspro saja. Namun kalau kita support dengan dana yang ada, syukur bagi di pemerintah maupun dari wali siswa. Sehingga saya harapkan bila Bapak Ibu semuanya ingin masukkan di sekolah penggerak, putra di sekolah penggerak, ya kita harus sama-sama, harus terjadi interaktif, harus jadi nyekrup antara orang tua, siswa, dan sekolah ini. Jadi saya harapkan itu semuanya bisa integrasi yang baik. Itu aja Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Matno selaku Ketua Komite SMA Negeri 2 Klaten. Selanjutnya kepada Ibu Wali Murid ya.
bagaimana menurut panjenengan putranya panjenengan itu melihat putranya panjenengan belajar di SMA 2 mengikuti kurikulum sekolah penggerak, bagaimana support dan daya dukung panjenengan kaitan dengan murid atau dengan putranya panjenengan itu, dan apakah ada rasa kebanggaan dari panjenengan selaku wali murid putranya sekolah di sekolah penggerak, Bu? Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, Bapak Suharjo, waktu yang diberikan kepada saya. Pertama saya memasukkan anak saya ke SMA Negeri 2 Klaten, dan pertama juga mengetahui adanya sekolah penggerak dan SMA Negeri 2 Klaten yang telah melaksanakan sekolah penggerak. Anak saya masuk sekolah atau sampai rumah cerita, Ma, di sekolah saya pelajaran dan juga ada proyek. Nah, berarti di sini saya sebagai orang tua, wah, siswa-siswa berarti yang punya kreativitas bisa tersalurkan. Selain mempelajari mata pelajaran, juga kreativitasnya tersalurkan dalam pelajaran proyek. Ya, kebetulan di sini sekolah anak saya tidak ditarik uang sekolah, terus sekolah mengadakan proyek, ya, dan proyek itu membutuhkan biaya. Nah, kebetulan anak saya sudah mengalami 3 macam proyek. Proyek yang pertama itu tentang pembuatan pupuk organik cair, yang kedua tentang demokrasi, yang ketiga tentang kewirausahaan. Di dalam melaksanakan proyek, kadang ada yang mengalami kegagalan, maka akan diulangi lagi. Nah, dalam mengulangi proyek itu dibutuhkan biaya. Sedangkan biaya yang dari sekolahan itu terbatas, maka kami sebagai orang tua untuk mendukung kreatif anak saya, maka sebagai orang tua harus memberi atau mensubsidi dana ke anak untuk melaksanakan proyek agar menghasilkan yang terbaik. Ini pengalaman anak saya kemarin, proyek yang ketiga yang eco printing pernah mengalami kegagalan, akhirnya mengulangi lagi dan mencari bahan dengan mandiri kelompoknya, sehingga anak saya, Bu, minta dana untuk mengulangi proyek itu supaya nanti hasilnya lebih baik. Ya, kami sebagai orang tua karena itu kreatif anak saya, maka saya mendukung dan saya memberi dana untuk menyelesaikan proyek tersebut. Begitu, Pak. Ya. Terima kasih. Terus dari siswa saya yang mewakili siswa, ya, bagaimana perasaanmu ketika kemudian sekolah di SMA 2 kok kayak gini? Apakah ada hal-hal yang kemudian memberatkan, ataukah kemudian seperti apa yang kau rasakan? Mungkin dari kami, dari para siswa sempat kaget, Pak, karena tidak ada penjurusan, terus belum paham apa itu sekolah penggerak. Ya, tapi dengan berjalannya waktu kami bisa menerima dan kami bisa menjalani dengan baik, Pak. Ya, ini Bapak Ibu sekalian yang sudah kita perdengarkan tadi dari guru komite pembelajaran, dari Wakasek kurikulum, dan ini dari orang tua siswa, dari guru BK dan komite sekolah. Dari berbagai hal itu, ya, dapatlah menurut apresiasi Pak Komite, apakah bagaimana perjalanan PSP di SMA 2 Klaten? Apakah ini termasuk kategori sudah sukses, ataukah kemudian ini harus dikembangkan, atau seperti apa, Pak Ketua Komite? Terima kasih. Karena baru tahap awal, sehingga ini belum sudah pernah penuh. Namun masih perlu dikembangkan lagi
ke depan agar lebih baik lagi. Yang sudah baik perlu tingkatkan, yang belum kegagalan kemarin harus kita ulang lagi dan kita perbaiki. Sehingga ke depan saya sangat-sangat berharap sekolah penggerak di SMA 2 ini betul-betul bisa mencerminkan sekolah idaman, sekolah tujuan, sekolah harapan. Itu Pak. Kalau menurut Ibu bagaimana Bu? Iya, untuk sekolah penggerak ini baru kelas 10 yang berjalan, dan untuk tahun depan kelas 10 dan kelas 11. Ya, saya menginginkan dari kelas 10 yang sudah berjalan dapat ditingkatkan lagi ke kelas 11. Anak-anak diberi kesempatan untuk mengungkapkan kreativitasnya di sekolah selain di mata pelajaran. Ya, begitu Pak. Ya, dari apa yang sudah disampaikan kira-kira ini karena nanti menyongsong pemilihan mata pelajaran di kelas 11, ini BK SMA Negeri 2 Klaten itu sudah melakukan apa untuk kepentingan pemilihan mata pelajaran, dan coba Bu Ayu bisa dijelaskan ya. Untuk tahapan pemilihan kelompok mata pelajaran itu kami memberikan angket dulu. Kita menganalisa, mengidentifikasi minat dan juga bakat siswa. Kemudian kita mengkolaborasikan dengan hasil nilai capaian peserta didik. Jadi untuk yang mata pelajaran kita menggunakan capaian pembelajaran. Nah, di BK sendiri dari Bapak Ibu guru BK itu adanya CLBK, capaian layanan bimbingan konseling. Nah, di sini tujuan BK memang terintegrasi dalam Permendikbud nomor 111 tahun 2014, di mana komponen guru BK sangat berperan aktif dalam mengoptimalkan, memaksimalkan perkembangan dan juga bakat minat siswa agar lebih baik lagi. Begitu Bapak. Ya, terima kasih Ibu Ayu dan Bapak Ibu Ketua Komite SMA Negeri 2 Klaten dan juga orang tua wali murid serta siswa. Dan saya perlu sampaikan sebagai kepala sekolah dan pagi hari ini saya sebagai host, karena kemudian saya berharap saya mendapatkan masukan dan kita akan forum belajar bersama untuk hari esok yang lebih baik. Perlu saya sampaikan sekolah penggerak SMA Negeri 2 Klaten di tahun, artinya ini 1 tahun berjalan. Ya, 1 tahun berjalan yang sudah dilakukan, ada berbagai kunjungan ke sekolah ini untuk belajar kurikulum sekolah penggerak, karena kurikulum di sekolah penggerak adalah prototipe kurikulum merdeka, dan kita sudah melaksanakan pengalaman empiris itu. Beberapa sekolah yang kemudian sudah hadir tadi saya sampaikan, ini sekaligus sebagai informasi dan laporan pada Bapak Ketua Komite. Ada SMA YSKI Semarang, ada SMA 1, SMA 2 Purwokerto, ada beberapa sekolah terdekat termasuk ya ada SMA 2 Purwokerto, kemudian ada MKKS ya, MKKS SMA Wonosobo baik negeri maupun swasta. Kemudian yang akan menyusul besok pagi ada SMA dari Bayi Kudus. Di Senen nanti ada SMA, insya Allah SMA Negeri 3 Semarang, dan kemudian ada pula SMA Hidayatullah dari Semarang yang akan belajar bersama SMA Negeri 2 Klaten kaitan dengan menyongsong mempersiapkan kurikulum merdeka. Dan saya laporkan juga kepada Pak Ketua Komite bahwa SMA penggerak itu dapat bos kinerja dari pemerintah yang angkanya adalah 130 juta ya, 130 juta yang kita pergunakan untuk memperkuat ya intervensi di sekolah penggerak. Di antaranya ada paradigma baru pembelajaran, ada pendampingan konsultatif asimetris, ada perencanaan berbasis data, ada digitalisasi
sekolah dan juga ada penguatan SDM. Dalam prosesi perjalanan itu insya Allah semuanya kita coba untuk kita lakukan, termasuk sekolah ini memiliki aplikasi SIMESI, Sistem Informasi Media Edukasi, itu LMS yang terkait dengan pemantauan pembelajaran yang terintegrasi berbagai kepentingan dalam pembelajaran. Kemudian beberapa guru di sekolah ini dipanggil, diundang untuk menjadi narasumber di sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Klaten, dan kita juga mengundang mengundang dari narasumber yang berkaitan dengan penguatan SDM, misalnya dari rumah belajar dalam rangka memperkuat akun belajar ID, dan secara secara umum juga kita pernah dikunjungi atau secara khusus kita pernah dikunjungi Pak Dirjen, dan pada saat itu kebetulan kita melaksanakan pelatihan platform Merdeka Mengajar dan optimalisasi pemanfaatan akun belajar ID. Dan yang lainnya kita coba hal-hal di sekolah ini, diantaranya program unggulan, kita susun program unggulan untuk peningkatan LTMPT melalui kegiatan-kegiatan pelatihan, kemudian pendampingan dan asesmen, evaluasi dari lembaga-lembaga terpilih. Juga ada pelatihan-pelatihan yang terkait dengan tes potensi skolastik, dan kemudian bagaimana kita melakukan peningkatan di sekolah penggerak. Karena itu bentuk-bentuk intervensi yang ada kita coba tingkatkan, dan yang lainnya mudah-mudahan nanti segera kemudian ada kucuran dana terkait dengan bos kinerja seperti tadi disampaikan Bapak Ketua Komite, sehingga dapat memperkuat program layanan dan pelaksanaan di sekolah penggerak. Dan saya sampaikan kepada Bapak Ibu kepala sekolah ataupun guru di sekolah-sekolah yang lain yang hendak mengimplementasikan kurikulum Merdeka di tahun pelajaran 2022-2023, maka website yang ada di kurikulum Merdeka itu kemudian kita belajar secara mandiri, dan kemudian SMA 2 Klaten dapat membantu mengakselerasi terkait dengan Bapak Ibu hendak mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Dan para peserta yang hari ini atau Bapak Ibu yang kita undang di hari ini dan siswa yang kita undang di hari ini adalah sebagian testimoni pelaksanaan sekolah penggerak di SMA Negeri 2 Klaten. Akhirnya kita akan akhiri talk show di hari ini kita akan akhiri talk show di hari ini. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat pada Bapak Ibu sekalian, dan selanjutnya mudah-mudahan lebih memacu untuk kita belajar lebih mendalam menuju implementasi kurikulum Merdeka di era Merdeka Belajar. Hari esok lebih baik untuk kita semua, untuk SMA Negeri 2 Klaten, tetap dalam satu visi, terwujudnya lulusan beribu asa, swaliba berbudi. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak, Ibu, dan siswa yang hadir di hari ini. Semoga hari esok lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, kita akan akhiri dengan
jargonnya SMA Negeri 2 Klaten ya, ketika ya tadi saya sudah sampaikan ya, semada Jaya, jaya jaya. jaya jaya ya, kemudian SMA maju bersama, hebat semua. Sekolah penggerak bergerak serentak, wujudkan merdeka belajar. SMA Negeri 2 Klaten beribu asa, swaliba berbudi. Maka sekali lagi kita serukan semada jaya jaya jaya. Sekolah penggerak bergerak serentak, wujudkan merdeka belajar. SMA maju bersama, hebat semua. SMA Negeri 2 Klaten beribu asa, swaliba berbudi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Hari esok lebih baik. Dan kepada Bapak Ibu di cabang dinas wilayah 5, demikian talkshow di hari ini, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kita akan akhiri kegiatan di hari ini, dan sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat dan kita coba kompilasi dan kombinasikan segala sesuatunya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.